Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi dan pengetahuan tentang arti dari silsilah-silsilah keturunan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Kali ini saya akan berbagi lagi informasi dan pengetahuan tentang arti dari silsilah-silsilah keturunan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Mungkin banyak di antara sobat semua yang sudah paham tentang arti dari silsilah, dan mungkin masih ada juga sobat yang lainnya yang belum paham tentang arti dari silsilah tersebut. Seseorang yang pantas disebut sebagai khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi, adalah seseorang yang mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya. Dan jelas nasab atau silsilah-silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpin di muka bumi ini. Silsilah adalah manusia yang semasa hidupnya pernah menjadi kekasih-kekasih pilihan Allah, yang menjabat sebagai khalifah pemimpin bumi ini setiap zamannya. Dan semasa hidupnya juga pernah mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, yang menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dulunya sering disebut oleh manusia pada umumnya sebagai wali kutub. Setelah manusia-manusia yang menjabat sebagai khalifah utusan Allah wafat, maka disebutlah sebagai wasilah atau silsilah-silsilah penyambung Rasulullah. Manusia-manusia pilihan Allah yang mewarisi roh kerasulan otomatis akan mewarisi juga ilmu dan amalan dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu dan amalan dari Rasulullah ada dua, yaitu ilmu amalan yang tersembunyi atau tersirat, dan ilmu amalan yang terlihat atau tersurat. Ilmu dan amalan yang dulunya dibawa oleh silsilah-silsilah penyambung Rasulullah, adalah ilmu dan amalan yang tersembunyi, sehingga ilmu dan amalan tersebut hanya sedikit orang-orang yang bisa menerimanya dengan sempurna. Ilmu dan amalan tersembunyi yang dulunya dibawa oleh silsilah-silsilah penyambung Rasulullah tidak boleh diajarkan secara terang-terangan kepada semua orang, dan berbeda dengan ilmu dan amalan syariat yang wajib harus diajarkan secara terang-terangan kepada semua orang. Karena pada zaman dulu, Rasulullah mengajarkan tentang amalan yang tersembunyi dan yang terlihat, ataupun ilmu amalan yang tersirat dan tersurat. Ilmu dan amalan tersembunyi itulah yang dinamakan ilmu dan amalan rahasia. Ilmu dan amalan rahasia hanya diajarkan kepada sahabat-sahabat dekatnya saja, sedangkan ilmu dan amalan yang terlihat diajarkan secara terang-terangan kepada semua umat. Ilmu dan amalan rahasia itulah yang dinamakan ilmu tasawuf yang berada pada tingkatan hakikat dan makrifat. Sedangkan ilmu amalan yang terlihat ataupun tersurat itulah ilmu teori yang berada pada tingkatan syariat. Ilmu dan amalan yang rahasia jika tidak diinginkan. Jika ilmu dan amalan rahasia diajarkan secara terang-terangan maka akan ada dua golongan manusia. Yang pertama, adalah golongan manusia yang paham dengan ilmu amalan rahasia, dan bisa menerima ilmu amalan tersebut dengan sempurna. Itulah golongan manusia-manusia yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adalah golongan manusia yang sulit memahami tentang ilmu amalan rahasia tersebut, dan kemungkinan golongan manusia-manusia seperti ini bisa langsung salah paham terhadap ilmu amalan tersebut. Dan golongan manusia seperti ini akan cepat sekali menghina dan mencap sesat kepada orang yang menyampaikan ilmu amalan rahasia tersebut. Golongan manusia-manusia seperti inilah yang sulit mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia-manusia seperti ini selalu merasa diri merekalah yang paling benar. Ilmu dan amalan rahasia itulah yang dulunya selalu diajarkan oleh para silsilah-silsilah penyambung Rasulullah. Ilmu dan amalan rahasia itulah yang diwarisi dan diajarkan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat ini. Makanya sampai saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui tentang keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Karena hanya sedikit orang saja yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya sedikit saja orang yang bisa mengenal dan mengetahui tentang keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini. Ilmu dan amalan rahasia itulah yang akan selalu diajarkan terus-menerus oleh setiap khalifah yang menjadi utusan Allah.
Agar setiap manusia bisa menyempurnakan akhlak, sehingga ilmu-ilmu yang mereka pelajari bisa tersambung langsung sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa kita simpulkan, bahwa silsilah adalah manusia-manusia yang semasa hidupnya pernah menjadi kekasih-kekasih pilihan Allah, yang pernah mewarisi juga roh kerasulan di dalam dirinya, yang menjabat sebagai khalifah untuk memimpin bumi ini sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah arti dari silsilah-silsilah penyambung Rasulullah. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.